Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Destina Yunarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian folklore. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, berdasarkan jenisnya, secara garis besar, folklore terdiri atas 3 jenis, yakni folklore lisan, setengah lisan, dan bukan lisan. Oleh karena itu, folklore dapat dikaji oleh berbagai disiplin ilmu. A few moments later. Ada 3 jenis disiplin ilmu yang lebih dekat dan tepat yang menjadikan folklore sebagai objek kajiannya, yakni ilmu budaya, sastra, dan sejarah. Folklore lisan tepatnya merupakan objek kajian ilmu sastra. Objek kajian ilmu sastra lebih menitik beratkan pada teks, baik itu mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, bahasa rakyat, mantra, dan sawer. Adapun yang dikajinya bergantung pada apa yang dipermasalahkannya, dan cara memecahkan masalah tersebut bergantung pula pada teori apa yang digunakannya. Selanjutnya saya jelaskan mengenai metodologi penelitian folklore. Yang pertama, metode. Berdasarkan ketiga disiplin ilmu yang saya jelaskan tadi, dalam mengkaji folklore, kita dapat menggunakan metode yang sama, yakni metode etnografi dan metode deskriptif analisis, karena sama-sama mewawancarai informan dan mendeskripsikan apa yang ada dan apa yang terjadi pada objek penelitian. Yang kedua, pendekatan. Dalam mengkaji folklore dapat menggunakan pendekatan yang sama pula, yakni pendekatan mitopoik, karena sama-sama meneliti cerita lama atau mitos yang mempunyai hubungan dengan masa lampau. Yang kedua, sumber data. Untuk sumber data penelitian disiplin ilmu budaya dan sejarah sama-sama menggunakan sumber data primer, tuturan langsung masyarakat, dan sumber data sekunder yaitu jejak peninggalan tokoh folklore berupa artefak. Yang ketiga, jenis data dan objek peneliti. Jenis data untuk ketiga disiplin ilmu yaitu sama-sama menggunakan jenis data kualitatif. Disiplin ilmu budaya dan sejarah jenis data kualitatif berupa cerita dan benda, tetapi untuk disiplin ilmu sastra hanya menggunakan jenis data kualitatif berupa cerita saja. Data biasa dipadankan dengan tanda bukti yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian menurut Jauhari 2010. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa tuturan masyarakat pun untuk ketiga disiplin ilmu itu. Kelima, teknik analisis data. Ketiga disiplin ilmu dalam penelitian folklore sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. Meskipun begitu, cara yang digunakan masing-masing bergantung pada masalah penelitian, jenis data, dan teori yang digunakan. Adapun kelebihan penelitian folklore, yang pertama, pengumpulan data dalam sejarah lisan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. Yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam dokumen. Selanjutnya ada kelemahan penelitian folklore. Yang pertama, subjektivitas dalam penulisan sejarah sangat tinggi. Kedua, terbatasnya daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Dengan metode deskriptif, analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.